dokumen yang diminta. Ada beberapa dokumen yang diminta ketika kita mengupload produk. Misalnya apa namanya sertifikat layak higienis dan lain-lain. Yang kemarin ada beberapa dokumen yang diminta. Kalau di versi 5 proses itu bisa kita lewatkan. Prosesnya bisa kita lewatkan. Tapi Bapak Ibu, untuk versi 6 ini Bapak Ibu, eh, itu perlu diisi. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kami sudah melakukan berbagai upaya telah kami lakukan dari pihak UKPPJ sudah berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait dengan ini, dengan bersama dengan Dinas Kesehatan, Dinas PTSP dan lain-lain. Ada beberapa izin yang di dalam itu yang kemudian eh, bisa kemudian langsung di apa oleh Bapak Ibu. Jadi kalau di versi 5 kemarin sebelum kita mengupload produk dan mendaftarkan dan mengupload produk, surat-surat itu kita masih bisa kasih toleransi. Jadi Bapak Ibu ketahui kemarin kalau di versi 5 itu kan kita lewatkan tahapan itu. Jadi ketika mungkin Bapak Ibu yang tidak terlibat tapi kemudian ada meminta bantuan admin dan lain-lain mungkin belum belum terlalu lihat itu. Tapi kalau bagi Bapak Ibu yang ada di sini yang kemudian sudah terlibat di dalam proses pembuatan kemarin, dia akan tahu bahwa ada dokumen-dokumen mana yang belum terisi, misalnya layak higienis dan lain-lain. Untuk itu, di tahapan kali ini kita berharap kepada Bapak Ibu, khususnya untuk pelaku usaha makan minum, agar dokumen-dokumen itu dipersiapkan nanti dalam aplikasi Bapak Ibu. Sebelum masuk ke sana, mungkin itu terkait dengan beberapa hal yang perlu kita orang siapkan sama-sama. Nah, untuk katalog versi 6 ini sendiri Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki akun katalog elektronik kemarin di versi 5, nah, itu tinggal dia melanjutkan saja. Dia melanjutkan. Tinggal dia melanjutkan untuk melakukan pendaftaran di akun Inaprok untuk menuju ke katalog versi 6. Nah, jika yang sudah di versi 5 kemarin ketika dia mendaftarkan ke versi 6 Bapak Ibu, maka produk-produk yang sudah di-input di versi 5 kemarin secara otomatis akan ditarik ke versi 6. Itu secara otomatis, tidak perlu lagi di-input baru. Tinggal nanti setelah masuk baru kita mengatur bagaimana produk itu untuk ditayangkan kembali. Mungkin itu terkait dengan proses yang kemudian nanti akan kita lewati di katalog elektronik versi 6. Nah, Bapak Ibu, untuk katalog elektronik versi 6 ini sendiri, ini di seluruh Indonesia itu masih di apa dilaksanakan secara piloting atau istilah tong bilang uji coba. Dong baru uji coba di beberapa daerah di 2024 kemarin. Awalnya dari kurang lebih dua provinsi di DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan ada beberapa daerah yang dilakukan piloting. Piloting itu dia melakukan uji coba. Tahapan itu sudah dilewati, kemudian di akhir kemarin juga ada beberapa daerah lagi yang masuk menjadi piloting juga. Nah, di 2025 setelah di-launching oleh Pak Presiden di Desember kemarin 2024, maka itu sudah diwajibkan kepada semua pemerintah daerah untuk menggunakan katalog versi 6 khusus untuk belanja dengan metode purchasing. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui versi 5 ini sudah mulai diterapkan. Namun di dalam pelaksanaannya karena proses di dalam versi 5 itu sendiri dia melibatkan berbagai macam pihak termasuk pembeli dalam hal ini pejabat pengadaan dan PPK, penyedia, pihak dari perbendaharaan di keuangan, kemudian pihak dari bank dan seterusnya sehingga proses itu untuk kami dari pemerintah Kota Tidore khususnya di UKPPJ Kepulauan baru memulai di tahapan pembuatan akun menuju ke sana. Jadi kita nanti di beberapa kesempatan ini tahap awal kami kemarin pembuatan akun untuk pelaku pejabat pengadaan dan PPK. Proses itu sudah berjalan. Nah, untuk penyedia kemarin kan belum belum di ini secara resmi dari kami dari pihak KPBJ. Masing-masing penyedia masih melakukan secara mandiri. Nah, pada kesempatan Zoom ini, informasi ini kami ingin sampaikan kepada Bapak Ibu agar untuk Bapak Ibu yang belum memiliki akun di katalog versi 6 sudah bisa memulai untuk pembuatan akunnya. Nah, kemudian untuk Bapak Ibu yang sebelumnya berada di katalog versi 5, dia bisa login saja ke versi 5, kemudian mengikuti tautan yang ada di dalam. Jadi Bapak Ibu,
Terkait dengan versi 6 ini, tahapan prosesnya itu dia semua sudah disediakan di dalam aplikasi. Jadi mungkin saya pada kesempatan kali ini sekali lagi saya ingin mengajak pada orang semua untuk orang berbagi ini berbagi informasi. Kami menyampaikan informasi, tinggal Bapak Ibu mengkonfirmasi informasi-informasi yang mungkin Bapak Ibu sudah dengar di luar dan seterusnya. Kalau terkait dengan pembuatan akun, memang proses itu bisa kita laksanakan secara live, tapi saya harus langsung memandu langsung di antara Bapak Ibu yang belum membuat akun. Nanti, tapi sebelum itu saya akan coba share Bapak Ibu, ketika mencari informasi tentang katalog elektronik versi 6 ini, ada pusat bantuan yang disediakan. Di pusat bantuan itu semua tersedia. Nanti saya perlihatkan layarnya, biar Bapak Ibu mudah untuk bisa melihat. Nah, terkait dengan bagaimana proses pembuatan dan seterusnya, mungkin nanti di dalam proses diskusi baru kita bisa berbagi di dalam proses sesi diskusi nanti. Jadi saya mungkin izin untuk berbagi layar terkait dengan apa memberikan informasi menyangkut dengan pusat bantuan akun Inaprok, Bapak Ibu. Ya, saya izin host mungkin bisa diberikan akses untuk saya izin share screen. Halo, host. Sudah, Pak Man. Oke, baik, siap. Terima kasih. Terima kasih, Pandi. Saya izin share untuk Dan dulu siram saya. Ada sementara Pak. ya, Bapak Ibu mungkin sudah tampil di layarnya, Bu, Bapak Ibu. Iya, sudah tampil. Baik. Ya, jika ini saya izin pelan-pelan untuk bisa Bapak Ibu bisa mengikuti terkait dengan informasi platform katalog elektronik versi 6 ini Bapak Ibu, karena ini baru diterapkan oleh pemerintah, jadi masih istilah orang bilang masih simpang siur DP informasi ketika Bapak Ibu dengar dari sana seperti ini dan seterusnya. Ah, maka di sini kami akan coba untuk menawarkan eh, apa izin mungkin layar saya sudah keluar ya. Halo, host izin mau Iya, bagi halo. share screen. Belum. Ya ya, ini mungkin lagi ada di host keluar. Ya, sebentar. Ya, ini sudah ya. Iya, sudah. Oke, sebentar. Nah, Bapak Ibu, untuk memudahkan, saya ingin langsung memandu biar kita bisa mengikuti. Jadi semua informasi terkait dengan katalog versi 6 itu sudah disediakan di pusat bantuannya. Jadi pada kesempatan ini mungkin saya mengarahkan Bapak Ibu untuk mengenal pusat bantuan. Nanti dalam proses diskusi baru kita berbicara banyak, entah itu terkait dengan pembuatan akun dan upload produk dan lain-lain, ataupun ada kendala-kendala yang dihadapi oleh Bapak Ibu di dalam proses katalog ini sendiri mungkin bisa kita saling berbagi. Jadi Bapak Ibu untuk mengetahui informasi apa saja terkait dengan katalog elektronik versi 6 ini, Bapak Ibu masuk ke browser, kemudian ketik saja pusat bantuan. Pusat bantuan Inaprok, INAPROC, Inaprok. Bapak Ibu bisa lihat di situ Inaprok ID, kemudian kita di sini pusat bantuannya. Di sini Bapak Ibu, saya ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu semua biar Bapak Ibu bisa tahu. Nah, di pusat bantuan ini, di sini semua tersedia Bapak Ibu. Baik itu kemudian berupa catatan-catatannya menyangkut dengan ini, terkait dengan pengguna anggaran, PP Jabat Pengadaan PPK, panduan untuk penyedia, semua tersedia di sini dan tinggal Bapak Ibu bisa mengikuti dia punya proses. Ya tentu nanti kalaupun ada hal-hal yang perlu didiskusikan atau ditanyakan terkait dengan ini baru Bapak Ibu bisa menghubungi kami dari UKB. Tapi ini sebagai informasi awal kami memberikan informasi ini kepada Bapak Ibu. Di sini juga tersedia Bapak Ibu kalau lihat pada dashboard di atas ada video tutorialnya. Nah, di sini semua video tutorialnya disediakan Bapak Ibu. Jadi kalau untuk mau Bapak Ibu mau registrasi akun untuk pertama kali, bisa lihat di video tutorial untuk penyedia. Ini tersedia. Ini diklik saja bisa langsung keluar Bapak Ibu. Jadi semua tersedia.
Nah, seperti ini. Di sini semua tahapan tersedia. Bapak Ibu bisa melihat, ini saya hanya memperkenalkan kepada Bapak Ibu. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu tidak lagi perlu bertanya ke mana-mana sebenarnya. Semua sudah tersedia. Jadi Bapak Ibu perlu mencatat di bantuaninapprog.id. Nah, di sini semua tersedia. Ini terkait dengan video tutorialnya. Kalau terkait dengan panduan penggunaannya yang dalam bentuk tulisannya seperti ini Bapak Ibu. Nanti ketika Bapak Ibu membuka, misalnya seperti ini, ketika diklik panduan pengguna manajemen akun terpusat, begitu dibuka, maka tersedia seperti ini Bapak Ibu. Di sini tersedia mulai dari proses panduan melakukan registrasi sampai pada bagaimana Bapak Ibu menambahkan anggota dan semuanya sampai pada pengaturan alamat pengiriman, pengaturan rekening bank dan semua tersedia di sini. Tinggal nanti di dalam aplikasi ketika Bapak Ibu mengakses, nah Bapak Ibu tinggal melihat di sini. Prosesnya seperti ini. Jadi tinggal diklik saja, diklik seperti ini saya contohkan. Nah, nanti akan sudah tampil seperti ini Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu mengikuti dalam proses ini. Jadi semua sudah tersedia. Nah, kalaupun ada hal-hal yang apa namanya belum ini di Bapak Ibu ketika melihat pusat bantuan ini, di situ Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan kami di UKPPJ dan kami siap untuk melakukan pelayanan-pelayanan seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi di dalam pertemuan kita pada saat sekarang hari ini kami mungkin lebih menekankan pada tadi kami memberikan informasi kepada Bapak Ibu terkait dengan eh, apa namanya informasi katalog versi 6 ini sendiri kepada Bapak Ibu semua sehingga nanti di dalam proses pelaksanaannya Bapak Ibu secara perlu bingung-bingung lagi tinggal bagaimana orang menjalankan tompe apa namanya katalog ini sendiri. Nah, itu terkait dengan sebentar saya layar terkait dengan apa namanya katalog versi 6. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, sesungguhnya semua panduan terkait dengan bagaimana Bapak Ibu ingin mengenal katalog elektronik versi 6 itu semua tersedia di sini. Di sini. Nah, mungkin sebelum melanjutkan saya izin mengkonfirmasi kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Apakah Bapak Ibu yang berada dalam ruang Zoom ini semua yang kemarin di katalog versi 5 atau bagaimana Bapak Ibu? Iya. Atau mungkin ada yang baru masuk, baru mendaftar. Semua Oh, kayaknya semua dari versi 5 ya? versi Versi lama, 5. iya, versi lama. Ya baik. Kalau Ada Bapak yang Ibu, baru mendaftar. oh siap, siap. Baik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau di versi 5, tinggal Bapak Ibu buka saja kalau kalau masuk di katalog biasanya nih Bu. Di katalog, Kalau ya. Kalau kemarin di versi 5 kan seperti ini kan, kita biasa katalog dia muncul seperti ini, kemudian kita klik. Biasanya kan seperti itu kemarin. Nah, kalau Bapak Ibu di versi 5, biasanya kalau begitu login, loginnya kan login penyedia nih. Untuk apa namanya, saya contohkan saja. Saya izin. Oh, sorry. Salah. Nah, Bapak Ibu kalau atau begini saja Bapak Ibu untuk yang versi 5 ketika kalau kemarin kan di versi 5 kan begitu masuk kan lewat versi 5. Ini kita ketik saja katalog Inaprog. Seperti ini Bapak Ibu. Ketik katalog Inaprog. Nah, perlu disampaikan kepada Bapak Ibu semua untuk pengguna di katalog versi 5 ketika masuk ke katalog versi 6 itu semua wajib untuk daftar Bapak Ibu. Wajib daftar. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengklik ketik katalog Inaprog ID seperti ini kemudian di enter nanti muncul seperti ini, maka masuk daftar. Di sini ada masuk ada daftar. Tinggal diklik. Layarnya tampil ya Bapak Ibu ya? Izin Bapak Ibu layar tampil nih. Iya, Sementara saya ya. Iya, Ya. tampil, Nah, tampil. Iya. di sini tinggal Bapak Ibu mengisi user yang Bapak Ibu punya. Usernya kemudian isi emailnya. Jadi perlu ditekankan di sini Bapak Ibu
Untuk pembuatan akun Inaprok ini, akun pribadi Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui. Jadi saya contohkan begini, saya contohkan misalnya di dalam Bapak Ibu punya usaha itu ada admin, taruhlah ada admin misalnya, kan ada Bapak Ibu punya admin nih, tapi untuk pembuatan akun disarankan pemilik akun dibuat dulu pemiliknya, karena nanti diminta pembuat akun itu diminta proses pembuatan itu nanti ada PIC-nya, PIC tanda tangan atau siapa yang tanda tangan kontrak nanti ketika ada belanja. Jadi pembuat akun dia buat akun dulu, baru buat yang lain, admin dan lain-lain. Nah, untuk pembuat akun di si pembuat apa namanya direktur atau pemilik tadi, Bapak Ibu, yang tadi saya sampaikan bahwa ini terkait dengan privasi usaha dan privasi Bapak Ibu semua. Maka setiap proses transaksi yang kemudian digunakan oleh satuan kerja ataupun kemudian pengguna mana saja yang mengakses Bapak Ibu usaha, maka setiap transaksi notifikasinya dikirimkan kepada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pasti tahu. Karena tidak bisa ada transaksi yang tanpa Bapak Ibu tahu. Kalau kemarin-kemarin kan mungkin akan mesti baku cek dia itu apa? Tong buka email, dong kirim email dan lain-lain, tong lihat. Ah, kalau di versi 6 ini notifikasinya sudah langsung ke Bapak Ibu karena dia nanti minta pengesahan tanda tangan. Jadi orang tidak bisa lagi menyalahgunakan akun yang seperti yang terjadi di versi-versi sebelumnya. Nah, untuk itulah pada kesempatan ini kami memberikan ruang kepada Bapak Ibu semua. Mungkin kita bisa berbagi kira-kira dari informasi-informasi yang kami sampaikan dan kemudian Bapak Ibu yang sudah melaksanakan tahapan-tahapan pendaftaran baik pun maupun sudah melewati tahapan verifikasi, tahapan bagaimana mengupload produk, mengatur pengiriman dan lain-lain. Kalaupun ada hal-hal yang masih kurang di antara Bapak Ibu semua, mungkin di forum Zoom ini kita bisa saling berbagi. Jadi Bapak Ibu sekali lagi kami ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa ruang Zoom yang kami sediakan ini adalah ruang untuk kami berbagi informasi awal terkait dengan katalog elektronik versi 6 ini sendiri. Karena saat ini kami di UKPBJ Kota Tidore Kepulauan dalam proses tahapan awal kami sudah dalam proses tahapan pembuatan akun. Yang mana pembuatan akun dimulai dari istilah dari instansi satuan kerja. Itu pejabat pengadaan, eh, PPK, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan lain-lain. Proses-proses itu telah kami sementara dalam proses yang berjalan. Nah, kami belum masuk pada Bapak Ibu terkait dengan proses pembuatan akun penyedia di Bapak Ibu ini, karena tahapan ini di apa namanya pengguna tadi sementara kami jalan. Namun, Bapak Ibu bisa melaksanakan secara mandiri. Kami menyarankan, makanya kami tawarkan tadi, Bapak Ibu bisa lihat yang sekali lagi saya perlihatkan kembali, itu di sini Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu login, jadi kalau biasa Tom baru masuk di apa namanya link, begitu masuk kan kosong, langsung kita ketik pusat bantuan saja. Pusat Bantuan Inaprok. Sekali lagi Bapak Ibu catat, Pusat Bantuan Inaprok. Begitu diklik, dia seperti ini, kemudian tampil, klik yang pertama di atas, Pusat Bantuan. Begitu Bapak Ibu buka Pusat Bantuan, maka semua di sini tersedia, panduan penggunanya ada di sini, jadi di sini juga sudah dibagi. Ada panduan untuk penyedia di sini, Bapak Ibu bisa lihat semua di sini. Panduan untuk pejabat pengadaan dan PPK. Pejabat pengadaan dan PPK itu istilah yang dipakai oleh pemerintah. Untuk pembeli, istilah kalau orang pembeli. Ah, dong ini pembeli. Di kantor-kantor dia nama pejabat pengadaan dan PPK. Dan kemudian PA-KPA. PA-KPA ini kepala-kepala, kepala dinas, kepala bagian dan lain-lain. Ini PA-KPA. Para camat, lurah dan lain-lain di sini. PPK juga demikian bisa dijabat oleh PA-KPA. Nah, untuk Bapak Ibu kita untuk yang penyedia di ruang ini yang disediakan di sini. Nah, demikian juga kalau Bapak Ibu bilang, alah tong pamalas baca tong DP tulisan ini kecil mata sake, bisa masuk ke videonya. Di sini dipandu semua di sini. Jadi mulai dari tahapan bagaimana Bapak Ibu meregistrasi, ah, sampai pada tahapan bagaimana Bapak Ibu mengatur produk sampai apa namanya membuat penayangan produk. Nah,
Bapak Ibu di tahapan registrasi dan verifikasi ini, Bapak Ibu yang perlu disiapkan oleh Bapak Ibu itu, kami perlu sampaikan itu yang pertama nomor handphonenya, nomor handphone pribadi ya Bapak Ibu. Kemudian emailnya email pribadi, tidak boleh pakai email usaha. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu punya usaha, misalnya usaha namanya Toko Berkah umpama, email jangan dibuat Toko Berkah, tidak, dia harus pribadi. Jadi kalau yang dibuat itu akunnya pemilik, maka pakai pemiliknya. Bapak Ibu setelah dibuatkan akun pemilik, Bapak Ibu bisa buat apa namanya akun adminnya bisa di dalam struktur di Bapak Ibu supaya dia bikin pelayanan lewat apa namanya saat transaksi belanja nanti bisa dia bikin belanja. Jadi Bapak Ibu tinggal terima dia notifikasi kemudian tanda tangan dan lain-lain. Itu bisa tinggal setelah dibuatkan akun khusus untuk eh, pemilik atau direktur, bisa juga dibuatkan untuk pegawai, staf di dalam untuk bisa menangani penanganan apa pelayanan dan lain-lain. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, izin ini gambaran awal terkait dengan informasi menyangkut katalog elektronik versi 6 yang kami ingin sampaikan berbagi kepada Bapak Ibu pada kesempatan Zoom hari ini sebagai langkah awal Bapak Ibu untuk orang mulai untuk masuk menjalankan katalog versi 6 ini sendiri. Sekedar informasi buat Bapak Ibu semua sebagai tambahan bahwa kami dari UKPBJ setelah tahapan pembuatan akun tadi, kami nanti akan masuk pada tahapan bagaimana melakukan BIMTEK untuk pembeli tadi, pejabat pengadaan dan PPK. BIMTEK 1-2 hari juga dalam bulan Januari ini juga akan dilaksanakan oleh UKPBJ untuk semua satuan kerja, untuk semua kantor dan dinas. Nah, kami berharap kepada Bapak Ibu penyedia ini mungkin sudah bisa dalam proses itu, Bapak Ibu sudah bisa dalam melakukan pendaftaran dan registrasi produk Bapak Ibu semua, sehingga ketika BIMTEK itu sudah selesai proses transaksi belanja sudah boleh jalan. Untuk sekedar informasi bagi Bapak Ibu semua, nanti sekali lagi ada hal-hal yang terkait dengan yang sudah Bapak Ibu lewati maupun yang mungkin baru mau masuk dalam kesempatan yang berbahagia ini mungkin kita bisa saling berbagi antara Bapak Ibu dengan kami di UKPBJ. Kalaupun ada hal-hal yang perlu kita diskusikan bersama, mungkin di forum ini bisa disampaikan agar kita bisa berbagi informasi maupun hal-hal yang lain terkait dengan katalog versi 6 ini sendiri. Mungkin itu informasi awal dari kami dan beberapa hal yang telah kami sampaikan tadi. Sekali lagi, mohon maaf agak sedikit terlambat dan kemudian ada beberapa kendala teknis tadi. Semoga tidak mengurangi nilai daripada tatap muka kita pada siang hari ini. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf pada Bapak Ibu. Kalaupun ada penyampaian yang agak kurang jelas atau terlalu cepat, mungkin nanti dalam sesi diskusi kita bisa saling berbagi. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas waktunya bersama kami. Semoga Bapak Ibu tetap eksis untuk kita tetap fight bagaimana menyambut katalog versi 6 ini demi peningkatan apa namanya perekonomian di Kota Tidore Kepulauan ini ke depan. Demikian lebih kurang dari kami mohon maaf kepada Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Iman yang telah menyampaikan materi yang begitu luar biasa. Sebelum saya membuka sesi tanya jawab, saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengisi link absen pada kolom chat. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi absen pada kolom chat. Baik, untuk Bapak Ibu silakan apabila ada pertanyaan atau tanggapan, kami persilakan. Mungkin ada pertanyaan, Bapak Ibu, atau saran, tanggapan?
terkait masalah katalog versi 6. Mungkin Ibu Sumiati ada pertanyaan? Belum. Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada hal-hal yang perlu dikeluarkan, disampaikan, silakan pada kesempatan ruang Zoom ini. Izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi kan memang saya itu sebelumnya pakai katalog versi lama. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika penggunaan kita pindah dari e-katalog versi lama ke versi baru ini, berarti data-data yang ada itu tidak dia secara otomatis terpindah, kita harus mengisi kembali atau bagaimana? Ya, terima kasih Bu Rima. Eh, langsung dijawab atau ditampung dulu Pak Iman? Langsung juga boleh lah. Oh ya, Langsung. siap. Jangan saya lupa. Ya, baik. Terima kasih Bu Rima. Terkait dengan pertanyaan apakah setelah sudah terdaftar di katalog versi 5, kalau yang tadi ditanyakan, data-data itu sudah tidak secara otomatis ya dipindahkan ke versi 6. Demikian kurang lebih begitu ya Ibu Rima ya. Nah, Saya. ya. Ibu, yang tadi saya sampaikan terkait dengan katalog versi 6 ini dia lebih ke bagaimana mengamankan privasinya Bapak Ibu. Kalau di tahapan versi 5 kemarin, data-data yang isi itu kan ketika kita mengisi data-data itu kan ada beberapa yang kita tinggal upload saja kan, dokumen-dokumennya dan lain-lain, paling pengisian-pengisian seperti itu. Tapi Bapak Ibu perlu kami sampaikan di tahapan versi 6 ini, ketika kita membuatkan akun pemilik, maka tidak bisa diwakilkan kepada siapa saja yang kemudian dia buat. Yang bersangkutan harus ada, karena dia harus selfie langsung. Dia minta selfie langsung dengan pemilik, Bapak Ibu. Jadi terkait dengan data, yang jelas data itu tetap diverifikasi ulang kembali, diverifikasi kembali, diverifikasi kembali di versi 6. Nah, nanti kemudian terkait dengan produk yang sudah diinputkan di versi 5, nanti akan ditarik secara otomatis, bisa ditarik secara otomatis ke versi 6. Jadi kita tidak perlu mengupload baru lagi. Tapi mengatur bagaimana supaya produk itu tayang, itu diatur kembali di sana, di versi 6. Di versi 6, ketika Bapak Ibu mengatur bagaimana menayangkan produk, nanti di sana ada beberapa poin-poin syarat-syarat yang nanti akan perlu diisi. Misalnya saya sampaikan tadi seperti sertifikat layak higienis, saya contohkan salah satunya. Itu kan di versi 5 bisa kita lewati, tapi kalau di versi 6 tidak, dia minta. Karena memang dia ingin menjamin kepastian produk yang Bapak Ibu tampilkan itu memang benar-benar sudah layak untuk bisa di-publish ke pemerintah. Kurang lebih seperti itu. Jadi terkait dengan data Bapak Ibu, yang jelas data terverifikasi, diminta verifikasi kembali. Nah, untuk versi 5 yang sudah menggunakan versi 5, kami menyarankan pada Bapak Ibu untuk mendaftarkan ke katalog versi 6. Kami menyarankan agar supaya data itu secara otomatis dipindahkan, masuk ke versi 5, nanti Bapak Ibu akan lihat di situ di atas ada link tautan itu. Ada di situ ada tulis klik tautan itu. Nah, itu tinggal diklik saja, maka dia nanti akan proses jalan sebagaimana nanti akan sesuai dengan petunjuk panduan-panduan yang sudah disediakan tadi. Jadi Bapak Ibu klik dari situ baru lihat panduan. Nah, kalau kalau bagi yang baru mendaftar bisa langsung ketik katalog elektronik Indaprok baru mendaftar. Tapi kalau yang di versi 5 ke 6 kami menyarankan masuk ke versi 5 baru dia ikuti link tautan yang paling atas. Bapak Ibu lihat nanti ada muncul link tautan. Diminta klik, klik dari situ langsung tahapan proses berlanjut. Kira-kira begitu, demikian Ibu Rima. Jadi terkait data tetap diminta untuk diverifikasi ulang. Karena dia ingin memastikan bahwa benar-benar yang bersangkutan yang punya. Nah, terkait produknya dipindahkan, nanti bagaimana penayangannya baru diproses kurasi. Istilahnya di dalam katalog versi 6 itu kurasi.
dong cek dulu betul-betul produk ini dia ada atau tidak. Demikian. Jadi Bapak Ibu, prinsipnya dia lebih bagaimana ingin menjaminkan bahwa memang betul-betul apa namanya pengguna akun ini benar-benar yang bersangkutan. Nah, dia tidak ingin terjadi penyalahgunaan sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, karena bisa jadi ada pihak-pihak tertentu yang kemudian dong tahu Bapak Ibu user dan paspor kong orang belanja dong layani misalnya seperti itu. Ah, di versi 6 ini sudah tidak bisa lagi. Karena di versi 6 ini juga selain identitas perusahaan yang Bapak Ibu punya, kemudian tanda tangan juga Bapak Ibu punya langsung di dalam. Kemudian proses pembayaran juga langsung ke rekening yang Bapak Ibu rekomendasikan dalam aplikasi. Dia tidak akan kemana-mana. Jadi dia kurang lebih seperti itu. Demikian mungkin sementara Ibu Rima. Mungkin ada yang lain. Makasih. Baik, terima kasih Pak Iman. Mungkin ada pertanyaan di kolom chat dari Rumah Makan Mas Tegar. Bulan kemarin saya sudah mencoba mendaftar, namun terhenti di bagian privy. Kemungkinan terkendala server. Saat ini akan kami coba melanjutkan. Oh ya, rumah makan. Rumah Oh Mas Makan Mas Tegar ya, Tegar. Mas Tegar. Siap. Ya baik. Mungkin bisa langsung saja ya, Pandi. Ya baik. Siap. Untuk Bapak Ibu yang sudah melewati tahapan proses pendaftaran kemarin, itu bisa bisa nanti dicek di emailnya, bisa dicek di emailnya. Di situ kan ada email dari Privy ID, kemudian ada email masuk dari akun PPN itu akun PPN nonaktif. Email itu tinggal diklik, nanti tahapan nanti akan berlanjut Bapak Ibu. Di Privy ID itu kemarin itu menyangkut dengan verifikasi verifikasi profil Bapak Ibu. Di verifikasi profil. Tahapan verifikasi profil itu yang diminta selfie Bapak Ibu harus menggunakan selfie KTP, ya selfie wajah, selfie KTP dan lain-lain. Jadi diminta secara langsung. Nah, untuk Bapak Ibu kami sarankan tadi yang sebagaimana kami sampaikan, untuk pemilik usaha ketika dalam proses pembuatan akun, kalau Bapak Ibu punya karyawan misalnya yang nanti mau ditugaskan dalam proses itu disarankan buat pemiliknya dulu. Karena nanti dibuatkan PIC-nya dulu, baru bisa ditambahkan karyawan yang lain. Jadi, Mas Tegar, izin mungkin tinggal Pak Mas Tegar masuk ke email. Cek di email yang sudah didaftarkan kemarin, tinggal dicek prosesnya di situ di email. Masuk lewat email, nanti akan tahapan selanjutnya dia berjalan sebagaimana petunjuk di dalam aplikasi itu sendiri. Demikian Pak, mungkin kalau memang masih ini bisa ditanyakan kembali. Mas Tegar, Mas Tegar suaranya kurang. Saya mau bertanya Pak Eman. Oh siap. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Bu. salam dari teman-teman semua. Pak Eman, saya baru ikut ini yang katalog ke-6. Saya belum punya daftar produk dari yang 5. Jadi tadi sudah dapat penjelasan dari Pak Eman bahwa yang kita buka brosur, terus kita klik di pusat bantuan ina.prof.id, klik. Jadi nanti saya mau coba, seandainya saya dapat kendala, itu saya bisa minta bantuan langsung ya dipandu. Tapi saya akan mencoba supaya produk saya itu bisa masuk di katalog yang sudah disampaikan oleh Pak Eman, yang sudah diberi penjelasan. Jadi saya akan mencoba karena saya baru pertama. Jadi terima kasih, nanti mungkin saya bisa Siap. ikuti tahapan-tahapan berikut. Siap. Jadi, iya. Ya. Saya baru ini Pak yang dapat informasi, dan hari ini saya berterima kasih karena saya sudah bergabung di Zoom yang dibuat dari Tidore ya, dari UMKM Tidore, untuk saya dapat mengetahui karena memang pernah dari provinsi mereka bilang, Ibu, produknya dibuat katalog supaya kita belanja, dan saya bilang, oh belum, itu bagaimana ya? Terus hari ini ya saya boleh bergabung mendapat ilmu, insya Allah saya mencoba. Tapi apabila saya dapat kendala,
saya menghubungi Ya, Bapak. Terima kasih siap. Pak atas Baik, Ibu. penjelasannya. Iya. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, Bapak Ibu, izin Pandi saya mungkin bisa langsung menanggapi ini saya yang disampaikan Ibu tadi. Alhamdulillah, terima kasih, Bu. Siap. Jadi mungkin Bapak Ibu yang baru baru mungkin mengenal terkait dengan katalog ini, Bapak Ibu, perlu kami sampaikan, kami dari pihak UKPBJ itu selalu melakukan pendampingan ketika ada yang datang di kantor. Itu standby semua semua staf yang kemudian ditugaskan di situ tuh standby dari proses awal sampai proses akhir, Bapak Ibu. Perlu kami sampaikan informasi ini kepada Bapak Ibu semua. Jadi ketika Bapak Ibu terkendala, bisa langsung ke kantor Bapak Ibu. Bisa langsung ke kantor, tinggal disiapkan dokumen tadi KTP, kemudian email yang nanti mau dibuatkan. Kalaupun Bapak Ibu terkendala dengan itu, bisa dibantu nanti bersama dengan rekan-rekan di UKPBJ. Yang jelas kami standby untuk membantu Bapak Ibu dalam proses sampai selesai di kantor. Jadi kalaupun memang ada yang kemudian mungkin ada terkendala, jadi perlu kami sampaikan Bapak Ibu, di dalam proses pembuatan akun ini sesungguhnya di 2024 akhir itu beberapa penyedia sudah laksanakan. Dia sudah melakukan migrasi ke versi 6. Jadi ada yang datang langsung ke kantor, ada yang kemudian menghubungi kami kemudian via video call, kami pandu Bapak Ibu. Jadi kami standby, pokoknya sepanjang dibutuhkan insya Allah kami siap untuk membantu Bapak Ibu semua dalam proses ini. Nah, terkait dengan tadi saya izin untuk bisa menanggapi sedikit yang disampaikan oleh Ibu tadi bahwa oh ini Don dari provinsi ada minta bagaimana supaya masuk ke katalog. Nah, ini menarik ini Bapak Ibu, Pak. Perlu menjadi perhatian orang semua. Kalau di katalog versi 5 kemarin itu pemerintah menyediakan etalasenya. Jadi etalase itu istilah kalau orang DP pasar itu ada pasar di provinsi, ada pasar di kabupaten kota. Jadi ada etalase lokal pemerintah daerah Kota Tidore, pemerintah daerah kabupaten dan lain-lain, ada katalog elektronik lokal provinsi. Nah, yang bagus dan menariknya di versi 6 ini semua dipusatkan jadi satu. Jadi dari kabupaten dan di mana di provinsi dan lain-lain bisa berbelanja di dalam satu platform ini Bapak Ibu. Ini membuka peluang usaha sebenarnya untuk Bapak Ibu semua menawarkan produk ke semua satuan kerja yang ada sepanjang Bapak Ibu penayangan produk dan kemudian mungkin negosiasi dan lain dengan pihak-pihak yang mencoba masuk. Nah, nanti Bapak Ibu perlu kami sampaikan juga nanti di dalam belanja katalog elektronik ini sendiri itu ada yang namanya mini kompetisi Bapak Ibu. Mini kompetisi itu proses belanja oleh kantor yang dia semacam kalau Bapak Ibu yang sudah tidak lazim itu dia penama orang tender. Bahasa orang bahasa daerah dong bilang dong tender umpama contoh kayak tender. Kalau tender itu kan dorang bikin paket rencana mau buat bangunan A, speknya sekian, harganya sekian, dilepas baru nanti penyedia masuk cek baru dong bikin penawaran, dong tawar satu-satu. Nah, menariknya di katalog elektronik versi di katalog elektronik maaf, katalog elektronik itu terkait dengan mini kompetisi Bapak Ibu, sepanjang produk yang diminta oleh pembeli dalam hal ini pejabat pengadaan maupun PPK, apabila spesifikasinya kemudian dibaca oleh sistem sama dengan produk Bapak Ibu, maka itu Bapak Ibu diundang secara otomatis. Jadi di sini tidak ada yang namanya kolusi-kolusi. Oh, tak harus pilih saya mau rumah makan A atau saya mau toko B yang layani saya. Itu ada bisa seperti itu untuk para pejabat pengadaan dan eh, apa namanya PPK. Nah, itu kalau dalam proses negosiasi namanya. Jadi ada dua metode belanja di dalam katalog ini. Satu melalui negosiasi, yang kedua melalui mini kompetisi. Nah, kalau ada satuan kerja yang dorang belanja kemudian dong menggunakan mini kompetisi, itu dia cuma menyampaikan, dia tawar ke sistem saja. Katalog saya mau beli produk A, spesifikasinya begini-begini. Nanti sistem mencari pembelinya. Jadi dia tidak bisa pilih. Kalau
dia pakai mini kompetisi. Jadi dia cari pembelinya, pembeli mana yang sesuai dia seleksi, baru dia undang pembeli masuk ke penawaran penjual, mas mohon maaf, dia mencari penjualnya, kemudian dia mengundang penjual itu masuk ke pembeli. Ini terkait dengan mini kompetisi yang dibuat di dalam sistem. Nah, namun ada juga yang kemudian menggunakan sistem negosiasi. Nah, kalau negosiasi tinggal penyedia menyiapkan produk dengan spesifikasi yang ditawarkan, nanti pembeli dalam hal ini pejabat pengadaan dan PPK dia melihat baru kemudian dia menawarkan. Dia mencoba membuat penawaran, maksudnya dia membuat penawaran kepada Bapak Ibu terkait dengan belanja. Dia membuat belanja. Jadi Bapak Ibu membuat penawaran di aplikasi, nanti pembeli mencari di situ. Jadi sekali lagi Ibu izin kami dari pihak UKPBJ dengan personil yang sudah ditugaskan, kami siap untuk membantu Bapak Ibu semua terkait dengan proses pembuatan ini. Akun sampai pada bagaimana penayangan produk. Tapi ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua lewat kesempatan ini, izin sekali lagi Bapak Ibu, di katalog versi 6 ini sebagaimana yang tadi saya sampaikan, karena terkait dengan verifikasi produk ini, baik itu menyangkut dengan privasi pemilik maupun produknya, maka di versi 6 ini disarankan kepada Bapak Ibu itu kalau bisa setiap penyedia dia minimal dia bisa mengoperasikan aplikasi ini, baik itu dia menggunakan adminnya atau seperti apa. Karena di dalam proses penayangan produk itu mungkin tidak bisa seperti yang versi 5 kemarin. Kalau di versi 5 kan nanti siapa beli tong suruh dong upload sudah. Nah, dia kurang lebih seperti begitu. Nah, di versi 6 ini penyedia di dalam katalog elektronik ini oleh sistem itu ingin dia pastikan bahwa benar-benar produk ini punya kebukan, ini bagaimana. Nah, jadi tong yang bikin upload produk sendiri. Jadi kami di UKPBJ saat ini untuk melakukan pendampingan, kami akan mencoba mendamping Bapak Ibu dari proses registrasi awal sampai pendaftaran sampai akun jadi. Dan kemudian kalaupun memang Bapak Ibu membutuhkan untuk penayangan produk, mungkin Tom memperkenalkan satu cara untuk bagaimana menayangkan produk saja. Nah, selebihnya nanti Bapak Ibu bisa melakukan secara mandiri. Jadi intinya kami insya Allah siap untuk mendampingi dan membantu Bapak Ibu semua. Nah, untuk Bapak Ibu sekali lagi yang masuk ke versi 6 ini yang sudah dari versi 5 mungkin bisa langsung lewat katalog versi 5 baru lanjut ke lewat tautan masuk versi 6. Ini saran kami supaya sistem membaca secara otomatis data-data yang dari sana dikirimkan ke versi 6. Tinggal beberapa profil yang perlu diverifikasi kembali. Jadi intinya ketika Bapak Ibu masuk dari sana, dia akan minta beberapa data yang belum tersedia di versi sebelumnya, nanti akan diminta dan kemudian diverifikasi oleh sistem. Tapi Bapak Ibu ketahui terkait dengan verifikasi profil dan lain-lain. Sekarang LKPP juga sudah memberikan kewenangan verifikasi itu ke pemerintah daerah. Jadi insya Allah orang di UKPBJ juga sudah punya tim verifikatornya. Dalam hal ini memverifikasi profil Bapak Ibu dan lain-lain. Jadi demikian mungkin itu dari kami. Jadi terkait pembuatan akun Bapak Ibu mungkin sudah mulai dapat dibuatkan dari sekarang. Kami selalu siap untuk mendampingi Bapak Ibu. Jadi nanti kami akan coba untuk saya akan nanti bagi di kolom chat, kasih nomor kepada Bapak Ibu semua untuk bisa menghubungi. Nanti ada rekan-rekan juga di UKPBJ. Demikian dari kami. Terima kasih. Mungkin ada yang ini baru kita diskusikan lagi. Izin lanjut Pandi. Siap, terima kasih Pak Iman. Mungkin ada pertanyaan di kolom chat dari Pak Ahmad Dafuji. Apakah kita nanti ada simulasi penggunaan e-katalog versi 6? Baik. Terima kasih Pak. Untuk katalog versi 6 sebagaimana yang tadi kami sampaikan kepada Bapak Ibu, saat ini kami di UKPBJ ini dalam proses pembuatan akun.
pembuatan akun dan disarankan kepada penyedia kami juga dalam proses pembuatan akun dan penayangan produk. Terkait dengan pelaksanaannya, saat ini untuk pemerintah daerah itu kami masih harus melewati satu tahapan lagi, yaitu kami melewati tahapan live testing bersama dengan LKPP dan kemudian pihak-pihak bank dan lain-lain. Namun sebelum sampai ke tahapan itu, tahapan-tahapan pembuatan akun dan penayangan produk dari Bapak Ibu penyedia tadi sudah harus siap. Nah, terkait dengan bagaimana proses belanjanya, kita akan sampai ke tahap itu. Kita akan sampai ke tahap itu. Tapi kemudian terkait dengan apa namanya eh, penayangan produk kami menyarankan sekarang. Nah, untuk kalau terkait dengan simulasi penggunaan, kalau dimaksud dengan simulasi penggunaan ini adalah proses belanja, maka mungkin saat ini kita belum sampai ke fase itu. Tapi kita harus siap dulu. Jadi minimal tong kasih siap pasar semua DP pembeli dan DP penjual so siap, baru tong umumkan. Nah, tong pe pasar buka tanggal sekian. Berarti begitu masuk tinggal terjadi proses jual beli sudah. Sudah jadi proses jual beli. Tidak lagi begitu tong umumkan bilang pasar buka besok atau masih ke sana bikin toko, itu jangan. Tong harus siapkan tong pe produk semua. Begitu tong umumkan bahwa tong mulai, berarti so bisa langsung proses transaksi jual beli. Nah, kalau terkait dengan bagaimana apa namanya penggunaan katalog ini kalau menyangkut dengan simulasi pembuatan, sayangnya di versi 6 ini tidak ada akun latihannya Bapak Ibu. Kalau ini ada akun latihan, kami sudah akan coba langsung mempraktekkan. Nah, kalau terkait dengan pembuatan, kami ingin menyarankan kepada Bapak Ibu semua, tadi kami sudah berikan informasi terkait dengan pusat bantuan tadi, di situ semua tersedia Bapak Ibu. Nanti di situ kalau ada yang kurang dari informasi terkait dengan yang ada dalam pusat bantuan, Bapak Ibu bisa mengkonfirmasi itu bersama kami dan kami siap mendampingi Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima Izin, kasih Pak Iman. Mungkin siap. Pak Ibu ada pertanyaan atau tanggapan atau tidak bisa disampaikan bisa langsung Ya, bisa chat. kolom chat. Ya, silakan Bapak Ibu. Masih ada. Izin mau bertanya, Pak. Oh iya, Ibu Rima, silakan. Ya, jadi begini Pak, kalau di versi 5 kemarin kan yang seperti Pak Eman sampaikan juga tadi bahwa untuk ada beberapa berkas yang di versi 5 itu bisa dilewati, nah di versi 6 ini tidak bisa dilewati, mau tidak mau harus diinput. Nah, eh, soalannya di kami adalah ada salah satu berkas seperti yang Pak Eman tadi sebutkan tentang like hygiene itu, kita sudah mengurus sebenarnya dari beberapa tahun lalu. Kemudian itu kan dia pengurusannya ke dinas kesehatan. Ya, benar. Tapi dari dinas kesehatan akan mengutus dari puskesmas untuk melakukan survei ke lokasinya kita. Nah, survei itu sudah dilakukan, tapi berhenti pada tahap sampel. Kemarin itu di kita tuh berhenti pada tahap sampel karena regennya mereka itu kosong. Nah, Oke. kalau itu tahun lalu pun saya sudah coba follow up lagi, tapi masih kosong juga. Nah, kalau orang terkendala seperti itu, kira-kira bagaimana, Pak? Sedangkan kan mengenai e-katalog ini, dia akan dibutuhkan cepat. Kayak contoh, untuk pembelanjaan nih, kayak Alhamdulillah kami melayani beberapa instansi. Nah, ketika mereka mau melakukan pembelanjaan, tapi sedangkan kita berkendala di situ, kira-kira solusinya seperti apa? Ya, baik. Ya, silakan Pak Iman langsung saja. Ya, baik. Terima kasih Bu Rima. Mungkin baik. Saya kira ini sebuah informasi yang cukup menarik bagi kami dari UKPBJ, Bapak Ibu. Kalau terkait dengan pertanyaan Ibu Rima tadi, ini kan sudah istilah kewenangan nih, kewenangan lintas sektor. Jadi kami tidak terlalu banyak masuk untuk mengintervensi dalam proses itu. Tapi kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua,
ketika Bapak Ibu nanti di versi 6 ini dalam proses-proses seperti tadi, kalaupun memang terkendala di lapangan, kami sangat mengharapkan kepada Bapak Ibu untuk memfollow up informasi itu diberikan kepada kami, agar kami bisa mencari jalur ruang koordinasinya dengan pihak-pihak terkait. Jadi sekali lagi kami hadir di hadapan Bapak Ibu untuk mendampingi Bapak Ibu dalam konteks ini. Jadi ketika yang dihadapkan seperti Ibu Rima tadi, mungkin sekali lagi kami izin bisa di follow up informasi itu kepada kami Bapak Ibu. Ketika nanti Bapak Ibu dihadapkan dengan hal-hal seperti tadi. Terkait dari proses pembuatan akun, pendaftaran dan lain-lain, kalau ada pun hal-hal yang terkait dengan perizinan, perpajakan dan lain-lain ketika ada kendala, kami sangat berharap pada Bapak Ibu untuk memfollow up informasi itu kepada kami agar bisa mungkin kita sharing. Jadi mungkin ada pengalaman-pengalaman tertentu ataupun kalau memang ada hal-hal yang membutuhkan kami harus melakukan koordinasi, kami akan melakukan langkah koordinasi yang cepat untuk bagaimana agar permasalahan-permasalahan itu dapat tertangani dengan cepat dan tepat. Jadi terkait kalau pertanyaan bagaimana, saya kira ini karena kewenangan lintas sektor kami tidak bisa masuk ke itu terlalu jauh karena mungkin tahapan prosedur SOP-nya seperti itu kami tidak bisa melewati itu. Nah, namun mungkin ada hal-hal terkait dengan eh, apa namanya langkah-langkah koordinasi yang bisa kami lakukan yang mungkin bisa menjawab persoalan yang dihadapi oleh Bapak Ibu semua. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kami ingin menegaskan bahwa kami hadir untuk mendampingi Bapak Ibu. Jadi kalaupun ada kendala-kendala di dalam proses pengurusan administrasi dan lain-lain, bisa di follow up kepada kami untuk mungkin bisa kita saling menopang dalam hal bagaimana agar proses ini dapat berjalan dengan lancar. Jadi sekali lagi Ibu Rima terima kasih atas informasinya. Nanti kami akan coba follow up informasi ini untuk ditampung. Kami akan coba melakukan koordinasi lintas sektor agar persoalan ini ke depan dapat teratasi dengan cepat. Demikian Ibu Rima, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iman. Bagaimana Ibu Rima? Penjelasan dari Pak Iman. Ya Pak, jadi memang sementara belum bisa kita gunakan Pak ya, kalau memang masih terkendala di situ. Siap, siap, siap. Nanti akan kami coba masukan dari Bu Rima ini akan menjadi catatan bagi kami untuk secepatnya kami coba untuk follow up, berkoordinasi agar bagaimana mencari jalan tengahnya. Yang jelasnya ini kan kewenangan lintas sektor Bu, jadi kami harus melakukan koordinasi. Demikian. Saya. Ya, baik pada Bapak Ibu yang mungkin masih ada pertanyaan atau tanggapan, bisa langsung disampaikan atau di kolom chat. Kembali lagi saya ingatkan untuk Bapak Ibu, silakan mengisi absen pada link yang telah dibagikan di kolom chat. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan, tanggapan? Mungkin ada Bapak Ibu pelaku usaha di katalog versi 5 sebelumnya, ada unek-unek atau kendala-kendala yang dihadapi selama dalam proses bertransaksi, berbelanja, atau apapun yang terjadi di dalam proses versi 5 kemarin, mungkin bisa disampaikan kepada kami pada kesempatan saat ini. Kalau mungkin tidak bisa disampaikan secara langsung, mungkin bisa chat, ketik di kolom chat supaya bisa disampaikan pada kami agar bisa kita pecahkan bersama-sama. Silakan Bu. Pak Iman mau tanya, Siap-siap Ibu. Pak Iman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam, Bu. yang hari ini membuat Zoom ini kan kita dihubungi dari UMKM, Dinas Iya. Perindah Koperasi Tidore ya. Kalau saya mau tanya, kalau Pak Iman ini dari dinas mana, Pak? Oh, siap-siap. Baik. Kalau kami Iya. dari bagian pengadaan barang dan jasa, Bu. Dari Jadi Perindak ya, Koperasi ya. bukan di bagian pengadaan barang dan jasa di kantor wali kota di sekretariat daerah. Oh, di wali Saya, kota ya. saya. Saya Jadi, mau usul Pak, kenapa saya siap. nggak buat yang kami dari UMKM aja diundang? Maaf ya Pak, saya cuma Oh, siap, masukan. siap, siap.
Baik, Bu. bikin satu pertemuan kayak kemarin kita pelatihan itu yang dari Perindak Tidore supaya kita bisa bertemu langsung dengan para pemateri-pemateri dan ada kedekatan kami dengan bapak-bapak yang pemateri supaya orang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi kita punya diskusi, dialog itu bisa nyambung. Terus memang ini sudah nyambung, tapi lebih mengenal Bapak ya supaya ada mungkin saya sebagai pelaku UMKM, saya owner. Kalau misalnya saya sempat atau apa, karena ini menyangkut IT dan lain sebagainya. Kami ini kan kadang-kadang punya 2 jabatan, menjabat sebagai ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Jadi kami punya para IT itu dididik sampai dia mahir, tinggal mereka itu membuka ini tadi. Tapi saya juga punya orang IT nanti saya juga suruh mereka buka. Tapi apabila ada kendala, itulah mereka nanti dibina untuk supaya kita jangan lagi sibuk untuk membuka-buka akun dan lain sebagainya. Terus yang tadi saya sampaikan bahwa coba Bapak membuat satu pertemuan atau lewat Zoom juga nggak apa, tapi bagusnya minta sehari full untuk kita bertemu para UMKM dan supaya lebih dekat dan materinya mungkin bisa kita terima, mungkin ada kendala-kendala langsung ditanyakan. Iya, makasih Pak. Iya, makasih Pak Iman. Ya, baik Ibu, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, perlu kami informasikan kembali kepada Bapak Ibu semua. Mungkin di antara Bapak Ibu ini sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ibu tadi, undangan disampaikan lewat Dinas Perindakop. Ya, itu kami perlu sampaikan karena konfirmasi eh, apa koordinasi kami dengan Dinas Perindakop untuk meminta bantuan dari Dinas Perindakop karena data pelaku usaha ini kan sebagian besar di sana yang lain yang belum terdaftar di UKPBJ di bagian pengadaan barang dan jasa. Jadi kami lewat Perindakop untuk bisa menghubungi Bapak Ibu semua agar mengajak Bapak Ibu masuk ke sini. Nah, eh, yang jelas Bapak Ibu semua terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, ketika Bapak Ibu ingin berkoordinasi dengan terkait pembuatan akun dan lain-lain yang menyangkut dengan katalog, Bapak Ibu kalau datang kantor di bagian pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah, ya. Di dalam kantor wali kota, Bapak Ibu tanya saya Iya, bagian iya. pengadaan barang dan jasa, nanti diarahkan ke situ kami akan memandu. Ini sekedar informasi juga buat Bapak Ibu yang lain yang belum mengetahui itu. Terkait dengan katalog, Bapak Ibu datang ke bagian pengadaan barang dan jasa dan kami akan melakukan pendampingan. Nah, terkait dengan saran yang disampaikan oleh Ibu tadi menyangkut dengan bagaimana agar kita bisa menyediakan satu kesempatan untuk bertatap muka langsung. Insya Allah Ibu itu menjadi catatan bagi kami dalam waktu dekat. Kami akan coba berkoordinasi dengan pimpinan agar itu bisa kita wujudkan bersama supaya eh, ketika dalam pelaksanaan nanti semua sudah bisa siap untuk Iya. berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Terima Terima kasih Bu kasih atas Pak. masukannya. Iya. Nanti akan Iya. kami coba follow up kepada pimpinan agar ini bisa Hmm. ditindaklanjut. Demikian Bu, terima Iya. kasih. Iya, makasih Pak Iman. Iya. Siap. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan, tanggapan. Baik, saya Oh ya, Pak Sunardi, silakan. Bapak Nadi suaranya belum keluar. Pak Nadi masih mute. Ya, siap. Oke, langsung Pak. Masih mute. kita bisa? Bisa Pak, langsung. Ya. Terima kasih Pak Iman dan seluruh materi pada siang hari ini. Yang pertama, saya mencermati apa yang dibahas pada pagi hari ini, luar biasa. Ini menjadi ajang silaturahmi buat kita semua, yang terutama pelaku UKM di Kota Tidore Kepulauan. Ada hal-hal penting yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah
Saya setuju apa yang disampaikan oleh Ibu Fatmawati Nasir tadi. Kita orang timur, biasanya orang-orang Tidore, khususnya dari kepulauan, orang kalau hanya seperti seperti ini, memang alhamdulillah memang luar biasa. Maksudnya kita mendapatkan sesuatu informasi yang baik dan benar. Tapi alangkah lebih bagusnya dinas terkait atau nanti Pak Iman sama dinas terkait untuk menggagas suatu langkah yang tepat sehingga kita bisa membuat suatu kegiatan yang bisa menguntungkan pelaku UKM. Karena rata-rata ini merupakan program nasional dan program pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Ya. Oleh sebab itu, saran saya, kita coba buat formulasi yang tepat, sehingga kita mengetahui bagaimana pengembangan atau perkembangan pelaku usaha kecil dan menengah di Kota Tidore Kepulauan. Sangat membantu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya ingin sampaikan di sini terkait dengan Pak Iman punya barang dan jasa. Sekarang ini kan lagi tren nih, PPN 12% terkait dengan PPN 12%. Apa pengaruh tidak terkait dengan pelaku usaha kecil dan usaha menengah? Biasanya kan dia berpengaruh pada saat momen menjelang bulan puasa. Jadi saya harap apa yang menjadi langkah-langkah taktis untuk menjelang bulan puasa ini sehingga seluruh barang dan jasa yang kemudian ada di Kota Tidore Kepulauan bisa diatasi dengan baik dan benar. Dan itu yang kedua. Dan ketiga, saya berharap ini bukan cuma Zoom meeting yang bersifat ada agenda-agenda penting, kemudian melaksanakan Zoom meeting, namun diagendakan dalam satu meeting sehingga kita bisa pada seluruh pelaku sesama partner yang ada di Kota Tidore Kepulauan. Dan orang yang di Zoom meeting ini yang lain sebelum saling mengenal. Olehnya itu saran Ibu Fatmawati tadi cukup luar biasa. Mungkin demikian Pak Eman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Sunardi. Mungkin langsung Pak Iman. Bisa. Ya, baik. Terima kasih Bapak Nadi atas supportnya. Ya, baik. Saya ingin coba untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Nadi tadi. Jadi Bapak Ibu, benar tadi yang disampaikan bahwa ini adalah bentuk komitmen dari pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan untuk bagaimana mencoba mendorong pelaku UMKM-nya agar bisa berperan secara nasional di dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya di platform katalog elektronik ini sendiri. Sebagaimana yang tadi disampaikan di awal bahwa kalau di katalog elektronik versi 5 sebelumnya, itu LKPP menyediakan etalase masing-masing kabupaten kota. Jadi ada etalase etalase lokal pemerintah daerah Tidore, ada etalase pemerintah daerah Ternate, ada etalase pemerintah daerah provinsi dan lain-lain. Nah, di katalog versi 6 ini ditarik dalam satu akun platform yang utuh. Jadi dia terpusat. Nah, istilahnya akun terpusat. Jadi Bapak Ibu ini membuka peluang kepada Bapak Ibu, untuk bagaimana bisa berkompetisi secara lebih luas. Jadi bukan hanya di Tidore, mungkin dong dari provinsi bisa menawarkan ketika ada program atau apa yang kemudian berjalan dong membutuhkan jasa produk Bapak Ibu bisa langsung dalam platform yang ada. Jadi di dalam katalog versi 6 ini kalau di versi 5 kemarin kita mengenal dengan adanya etalase makan minum, ada etalase ATK. Di versi 6 ini dia dalam bentuk kategori, kelompoknya kelompok kategori. Jadi ada kategori makanan dan minuman, makanan ringan dan lain-lain. Jadi intinya karena platform ini dibuat secara terpusat, maka upaya kami untuk bagaimana mendorong Bapak Ibu agar bisa berkompetisi lebih luas. Itu yang sekarang lagi digagas oleh pemerintah Kota Tidore. Nah, Bapak Ibu izin kami ingin menyampaikan saran dari Ibu Fatmawati dan Pak Nadi ini saran yang luar biasa. Kami ingin sampaikan bahwa kegiatan Zoom meeting kita pada hari ini adalah merupakan rangkaian kegiatan dari kegiatan asistensi kami, asistensi persiapan pengadaan.
Jadi kegiatan ini dilaksanakan dari Senin kemarin Bapak Ibu, yang tahapannya kami mulai dari pengguna anggaran, PA-KPA-nya bersama dengan pejabat pengadaan dan PPK. Jadi orang memulai dari pembelinya kemarin. Jadi pembelinya kemudian orang sosialisasikan terkait dengan platform ini. Di pertemuan Zoom ini kami gagas untuk memberikan informasi awal. Jadi istilahnya kami memberikan informasi awal. Yang jelas insya Allah kami akan mencoba untuk bagaimana mengupayakan agar saran yang disampaikan oleh Ibu Fatmawati tadi bisa kita wujudkan. Itu harapan besar kami seperti itu Bapak Ibu. Namun kegiatan hari ini adalah tahapan dari pelaksanaan kegiatan sebelumnya. Jadi ini informasi awal yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu. Jadi mungkin lewat kesempatan Zoom ini juga kami berharap kepada Bapak Ibu semua bisa kita bersama-sama untuk saling bisa mengajak kepada rekan-rekan yang kemudian belum mendapatkan informasi seperti ini. Nanti kami akan mencoba untuk tetap melakukan upaya-upaya inovatif ke depan agar Bapak Ibu lebih banyak berperan di dalam. Siap, siap, siap. Sekedar informasi kepada Bapak Ibu semua, untuk katalog versi 5 kemarin, dari kita baru memulai di tahun 2023 Bapak Ibu. Jadi di 2023 itu kami di dalam penyedia lokal, memang banyak penyedia karena di katalog lokal kita sendiri kemarin, itu penyedianya bahkan dari luar masuk Bapak Ibu. Dari luar masuk, dari Jawa, dari mana datang masuk dalam kita punya etalase. Itu di katalog versi 5. Sedangkan katalog penyedia lokal yang kita punya di dalam versi 5 kemarin, itu yang tersedia cuma 34 penyedia dari berbagai etalase, cuma 34. Nah, kami mencoba terus melakukan sosialisasi dengan berbagai upaya, dengan segala keterbatasan, dan kami coba melakukan koordinasi-koordinasi. Di dalam 1 tahun kemarin, di 2024, dari 34 kemudian dia naik menjadi 85 penyedia yang sudah terakomodir dalam versi 5. Nah, kami berharap di versi 6 ini kami mengajak lebih banyak lagi penyedia agar masuk. Karena ini sekali lagi sebagaimana yang tadi oleh Pak Nadi juga kami ingin sampaikan bahwa ini komitmen dari pemerintah daerah Tidore untuk bagaimana mendorong Bapak Ibu pelaku UMKM ini agar kita menyambut era transformasi digitalisasi ini, kita sambut dia. Nah, untuk itu kami dari UKPBJ sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah, kami siap untuk membantu Bapak Ibu semua. Dari proses mulai dari registrasi, dari proses verifikasi, pendaftaran, sampai pada penayangan produk, insya Allah kami akan siap untuk membantu Bapak Ibu. Prinsipnya, kami akan Siap, selalu siap. ada untuk bagaimana mengamankan apa yang perlu diamankan. Insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu kami akan selalu stay. Insya Allah masukan yang tadi disampaikan oleh Ibu Fatmawati sekali lagi akan kami follow up kepada pimpinan untuk bisa kita wujudkan. Yang jelas harapan kami sangat mengharapkan seperti itu supaya kita bisa memandu langsung, ada kendala yang dihadapkan langsung di dalam aplikasi, bisa langsung kami sampaikan informasi secara terbuka. Jadi sekali lagi izin, di kesempatan ini adalah momentum untuk kami memberikan informasi awal. Insya Allah, karena ini Siap, adalah siap. tahapan asistensi persiapan pengadaan, maka insya Allah dari kegiatan-kegiatan ke depan kami akan coba untuk melakukan kegiatan disampaikan oleh Ibu tadi. Insya Allah kami akan selalu berupaya untuk itu. Demikian. Siap, siap. Terima kasih. Oh ya, izin sebentar menyangkut dengan PPN tadi ya. Baik. Saya kira kalau untuk PPN ini mungkin yang jelas bahwa segala macam bentuk produk-produk, karena dalam katalog ini sendiri kan berbagai kategori. Di dalamnya juga termasuk barang-barang elektronik, kemudian barang-barang, karena katalog elektronik PPN 12% ini sebagaimana kita ketahui bersama bahwa yang jelas akan dikenakan kepada barang-barang yang memang sebelumnya sudah kena PPN. Jadi barang-barang yang sebelumnya sudah kena PPN. Jadi nanti akan beberapa kategori produk di dalam yang akan berdampak. Yang jelas dalam konteks ini pemerintah daerah kami akan mencoba untuk bagaimana mencari formulanya agar bisa membuat inovasi-inovasi program dan kegiatan agar mendorong Bapak Ibu untuk berpartisipasi lebih banyak. Jadi intinya
segala macam bentuk upaya inovatif akan terus kami kembangkan, akan terus kami coba untuk jalankan agar bisa meningkatkan peran Bapak Ibu yang pada ujung-ujungnya nanti akan mendorong perekonomian di Kota Tidore Kepulauan sendiri. Harapan besar kami kepada Bapak Ibu semua di dalam proses baik dalam proses pembuatan kelengkapan administrasi maupun produk dan lain-lain, ketika ada kendala yang dihadapi oleh Bapak Ibu, kami sangat berharap Bapak Ibu memfollow up itu ke kami, memfollow up ke kami agar bisa kami mencoba untuk apa namanya ikut membantu Bapak Ibu dalam menyelesaikan segala macam persoalan yang dihadapi sepanjang itu bisa akan kami coba untuk laksanakan. Jadi intinya sekali lagi kami sangat berharap pada Bapak Ibu untuk memberikan informasi ketika ada kendala-kendala yang dihadapi. Kami akan tetap proaktif untuk mendampingi dan mewujudkan apa yang kemudian menjadi program pemerintah pusat yang saat ini telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Jadi Bapak Ibu, sekedar informasi untuk katalog versi 6 ini tahapan pelaksanaan yang sampai agak sudah lebih maju ini di Provinsi Maluku Utara saat ini mungkin Kota Tidore yang agak sedikit lebih maju untuk bagaimana menyiapkan dia kelengkapan-kelengkapan ini. Jadi insya Allah dengan dukungan dari Bapak Ibu semua dan kerjasama dari kita semua, insya Allah kita wujudkan apa namanya Kota Tidore ke depan agar lebih maju lagi dalam bagaimana Amin, amin. pengembangan UMKM. Demikian, terima kasih Pak. Siap. Baik, terima kasih Pak Iman. Ya. Mungkin dari Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, tanggapan, bisa langsung disampaikan atau lewat kolom chat. Ya, Bapak Ibu. Pak, saya mau tanya, ini yang pembawa apa menjadi moderator ini, bapaknya namanya siapa ya Pak? Oh, Pak, iya. saya Andi. Oh Pak Andi, Yes. ya dari UKPBJ ya. Ya, saya sama Pak Iman juga dari bagian pengadaan barang dan jasa. Oh iya, KPPJ. Pak Andi. Iya, Siap. tadi mungkin saya belum kenal nama jadi tidak bisa sebut. Oh, Ya Pak siap. Andi, nanti saya coba aku penting kenal nama dulu. Siap. Ya, Bapak Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan, tanggapan. Mungkin untuk Bapak Ibu yang baru bergabung, yang atau belum mengisi link absen, silakan untuk mengisi link absen pada kolom chat. Ayo Bapak Ibu, masih ada Ya, waktu mungkin ada untuk yang bisa di-share. bisa orang sharing. Saya Ada. Oh ya, Ibu Anti. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, suaranya agak parah. Saya kan baru memang tahu lama ini e-katalog. Cuma belum sempat untuk mendaftar. Jadi baru kaget ternyata sudah ke versi 6. Jadi agak bingung kalau mau mendaftar sendiri. Kalau ke kantor, persyaratan apa-apa yang harus siapkan. Terus untuk itu saja mungkin
ini persyaratan apa-apa yang harus tong bawa. Soalnya kalau anti penyedia UMKM, kue-kue dan makanan juga. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Anti. Langsung saja Pak Iman, terkait Ya. persyaratan apa saja yang harus dibawa saat pendaftaran. Baik, Bapak Ibu, terkait pendaftaran ini untuk yang baru ya, Bapak Ibu yang baru mendaftar. Mungkin dokumen pertama yang paling penting yang perlu disiapkan oleh Bapak Ibu itu NIB-nya, nomor induk berusahanya. NIB itu bisa didapatkan di PTSP, di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Di situ Bapak Ibu datang, kemudian sampaikan saja bahwa kami mau mendaftar ke katalog. Karena kami sudah punya koordinasi dengan Dinas PTSP, jadi dia sudah tahu. Nanti Bapak Ibu datang, tuh mau usaha di bidang apa yang Bapak Ibu sampaikan, nanti akan diberikan KBLI-nya oleh Dinas PTSP. Nah, setelah sudah memiliki NIB, Bapak Ibu, jadi yang perlu Bapak Ibu siapkan secara mandiri di pribadi itu emailnya, email aktif. Email aktif ini sekali lagi email aktif yang perlu dibawa itu email aktif pribadi, kemudian NPWP, Bapak Ibu NPWP yang Bapak Ibu miliki, tapi kalau sudah di NIB kan sudah ada. Jadi intinya Bapak Ibu cukup membawa KTP, dibawa ke kami itu KTP, kemudian siapkan saja dokumen KK-nya karena terkait dengan verifikasi data, dan kemudian NIB. Yang paling penting NIB-nya dulu, Bu. NIB-nya diurus di PTSP, setelah sudah ada NIB-nya, baru Bapak Ibu ke kantor bawa KTP. KTP itu diminta, sebentar nanti kan diminta selfie dan lain-lain. Kemudian untuk NIK dan nomor KK itu Bapak Ibu bisa ambil nomornya saja bisa. Bisa dibawa untuk bisa nanti kalaupun ada pengisian data. Jadi intinya yang harus Bapak Ibu siapkan itu sekali lagi ke PTSP untuk meminta NIB, nomor induk berusaha. Setelah itu siapkan KTP NPWP, kemudian bisa datang ke kantor dan kami akan mendampingi Bapak Ibu sampai proses selesai. Mungkin dari itu sementara, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Iman. Bagaimana Ibu Anti terkait persyaratan tadi yang disampaikan Pak Iman? Dan juga ada sertifikasi halal sebagai pelengkap. Terima kasih. Ya, mungkin dari Bapak Ibu yang lain, untuk absen diisi lewat link. Langsung saja klik di link, kemudian diisi. Ada di formnya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang lain? Saya izin kameranya agak dimatikan karena jaringannya kurang ini, jadi nanti ini Bapak. Siap Pak. Ayo Bapak Ibu, yang mungkin baru bergabung, tadi tidak sempat mengikuti materi yang disampaikan oleh Pak Iman, bisa mungkin terkait ada masalah apa atau apa disampaikan saja. Ada yang baru bergabung ya, Pandi? Izin. Ya, ada juga yang pada saat penyampaian materi mungkin tadi belum. Oh ya, baik. Baik. Mungkin saya izin memperkenalkan pusat bantuan bagi yang baru bergabung, izin di teman-teman yang lain untuk bisa saya share pusat bantuan tadi ke yang baru bergabung ya, Pandi, untuk Oh, bisa siap. dong bisa Siap. mengenal ya. Baik, Bapak Ibu, saya izin mungkin yang sudah bergabung sebelumnya mungkin sudah lihat. Saya izin kepada Bapak Ibu semua untuk memperkenalkan ke Tompe rekan-rekan yang baru bergabung saat ini. Jadi Bapak Ibu, terkait dengan katalog versi 6 ini dalam proses mulai dari registrasi, pendaftaran akun sampai produk,
semua sudah disiapkan oleh LKPP di pusat bantuannya. Saya mungkin pada kesempatan ini izin sharing kepada Bapak Ibu untuk bisa kita mengakses pusat bantuan. Jadi saya share izin pada Bapak Ibu, saya izin untuk bisa berbagi. Sehingga Bapak Ibu tidak bingung-bingung kalau misalnya belum punya waktu ke kantor, bisa lihat nanti setelah dalam proses bisa menghubungi lewat telepon juga, kami siap, insya Allah. Nah, saya izin share screen, Pandi. Siap. Ya, ini saya share Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang tampil di layar pada saat ini adalah pusat bantuan di katalog elektronik versi 6 di akun Inaprok, khususnya katalog versi 6. Nah, ketika Bapak Ibu masuk di link seperti ini, Bapak Ibu izin, tinggal Bapak Ibu ketik pusat bantuan, bantuan Inaprok. Nah, seperti ini, terus enter. Pilih yang paling pertama di atas, pusat bantuan Inaprok. Pusat.bantuan.inaprok, pusat bantuan.inaprok.id. Pusat bantuan, kemudian klik. Setelah terbuka, ini adalah halaman pusat bantuannya Bapak Ibu. Di sini di dashboard atas, Bapak Ibu lihat di atas, ada panduan pengguna, video tutorialnya. Nah, di panduan pengguna ketika Bapak Ibu klik, di sini ada panduan untuk PA KPA, di sini panduan untuk PP dan PPK. PP ini pejabat pengadaan. Gitu. Kemudian ada panduan untuk penyedia. Nah, untuk Bapak Ibu tinggal dibuka di sini, diakses di sini. Semua sudah tersedia. Kalau Bapak Ibu terkendala dalam ini artikelnya agak banyak tuh, agak bingung kok dia ini. Bapak Ibu bisa mengakses ke video tutorialnya. Ini ada video tutorialnya. Tinggal diklik. Tinggal diklik seperti ini. Ada video tutorial khusus penyedia ada di sini. Nah, bagaimana mendaftar dan kemudian melakukan verifikasi ada di sini. Bagaimana orang menambah produk, tong mau upload tong pe produk, ada di sini di manajemen produknya. Nah, terus nanti sebentar, bagaimana kalau dong belanja, untuk melayani dong pe belanja seperti apa? Nah, ada tersedia di sini manajemen order. Ketika menerima pesanan, menerima negosiasi dan chat, menerima pesanan, bagaimana tong kirim ada di sini semua, semua tersedia. Nah, nanti kalaupun Bapak Ibu di dalam proses mengakses pusat bantuan mengalami kendala, bisa menghubungi kami, baik langsung datang ke kantor bagian pengadaan barang dan jasa, maupun via telepon. Kami siap untuk melakukan pelayanan pada Bapak Ibu semua di jam kantor. Tapi kemudian di sepanjang pengalaman kemarin ada beberapa juga yang di luar jam kantor. Tapi kami siap. Insya Allah kami sepanjang kalau di luar jam kantor, itu kalaupun memang kami tersedia waktu, insya Allah kami akan siap. Demikian mungkin Bapak Ibu kami ingin berbagi bagi yang baru bergabung terkait dengan katalog versi 6. Sekali lagi Bapak Ibu bisa mengakses ke bantuan.inaprok.id. Nah, jadi bantuan.inaprok.id, di situ tersedia semua. Ada panduan penggunanya, video tutorialnya, semua tersedia. Tinggal Bapak Ibu masuk dan kemudian lihat. Kalaupun ada hal-hal yang kurang, baru bisa berbagi bersama kami. Tapi sekali lagi, apa yang tadi disarankan agar kita bisa melakukan tatap muka, insya Allah itu akan menjadi informasi bagi kami untuk kami follow up agar itu bisa kita wujudkan dalam waktu dekat. Mungkin demikian dari kami. Sementara Pak Andi demikian. Terima kasih. Mungkin bisa kepada yang lain. Terima kasih Pak Andi. Ya, terima kasih Pak Iman. Sekali lagi mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan, tanggapan sebelum orang tutup kegiatan Zoom kita pada pagi hari ini. Sekali lagi, ada pertanyaan, tanggapan? Mungkin apabila tidak ada pertanyaan, tanggapan, sebelum orang tutup kegiatan ini,
Sekali lagi saya mengingatkan bagi Bapak Ibu yang belum mengisi link absen, silakan untuk mengisi. Dan untuk Pak Iman mungkin ada closing statement atau Ya, sebelum baik. orang tutup. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Pak Andi. Bapak Ibu, mungkin dalam kesempatan pada saat yang berbahagia ini, di dalam closing statement kami hanya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa saat ini kami dari pemerintah Kota Tidore, khususnya di bagian pengadaan barang dan jasa, sangat berharap kepada Bapak Ibu semua agar kita bekerja sama, saling membantu untuk bagaimana kita dapat melaksanakan program pemerintah, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa di katalog versi 6 ini. Kami sangat mengharapkan kerjasama dan partisipasi dari Bapak Ibu semua agar kita bisa berlomba-lomba. Karena Bapak Ibu, saat ini ada kebijakan dari pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu terkait dengan belanja pengadaan barang dan jasa ini menggunakan platform pengadaan di katalog elektronik versi 6 ini Bapak Ibu. Nah, kalau ini sudah menjadi kewajiban belanja di satuan kerja, ketika Bapak Ibu tidak ada di dalam misalnya, ini sangat disayangkan. Karena nanti ini dibuat akun terpusat ini, semua akan berbondong-bondong untuk belanja di sana. Jadi sekali lagi kami mengharapkan Bapak Ibu semua untuk bisa sebagai dapat membantu kami agar bisa memberikan informasi-informasi ini kepada rekan-rekan penyedia UMKM yang lain, agar mari kita bersama-sama berpartisipasi dalam katalog versi 6 ini sendiri. Terkait dengan bagaimana mendaftarkan akun, bagaimana melakukan penayangan produk ataupun terkait dengan informasi-informasi lain yang terkait dengan kegiatan ini, katalog ini, sekali lagi kami dari bagian pengadaan barang dan jasa selalu siap untuk eh, membuka stay untuk bagaimana mendampingi Bapak Ibu semua dalam proses ini sampai dia selesai. Semoga dengan kerjasama yang baik dari Bapak Ibu bersama kami, kita dapat mengembangkan UMKM di Tidore khususnya dan di Maluku Utara ini ke depan agar menjadi lebih baik. Sekali lagi kepada Bapak Ibu semua, eh, jangan kemudian setelah mendengar terkait dengan proses katalog yang mungkin bagi Bapak Ibu yang lain menganggap bahwa ini rumit, sesungguhnya tidak Bapak Ibu. Kami selalu siap untuk mendampingi Bapak Ibu. Segala apapun informasi terkait dengan kelengkapan dokumen, proses-proses administrasi yang lain di dalam proses pendaftaran dan lain-lain. Ketika Bapak Ibu mengalami kendala, kami sangat berharap Bapak Ibu untuk memfollow up itu kepada kami agar dapat sepanjang itu dapat kami melakukan bantuan secara langsung, kami akan melakukan bantuan secara langsung. Jika itu membutuhkan langkah-langkah koordinasi dalam secara tanggap, insya Allah secara proaktif kami akan membantu Bapak Ibu untuk melakukan lintas koordinasi terkait dengan proses-proses di dalam katalog versi 6 ini sehingga dia dapat berjalan sebagaimana yang orang harapkan bersama. Demikian mungkin sekali lagi kepada Bapak Ibu semua di dalam penyampaian kami yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, sekali lagi kami mohon maaf. Kalaupun ada salah-salah kata, sekali lagi kami mohon maaf. Sekali lagi tadi terkait dengan beberapa kendala teknis yang mungkin Bapak Ibu merasa kurang nyaman, sekali lagi kami mohon maaf. Itu adalah bentuk kekurangan kami. Lebih dan kurang dari kami mohon maaf sekali lagi. Sekali lagi ucapan terima kasih atas segala perhatian dari Bapak Ibu semua. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sebelum orang tutup, mungkin ada ini dari kolom chat, mungkin ada kontak yang bisa dihubungi. Ada kendala saat proses pendaftaran online atau mandiri. Nanti bisa kami bagikan nomor kontak. Ya. Pak Andi mungkin izin bisa bagikan nomor ya. Personil Siap. Nomornya Pak
Ya, siap. nomor kontaknya Pak Nanti Pak kami Aman dengan Pak Andi. Jadi izin sekedar informasi untuk Bapak Ibu semua, di bagian pengadaan barang dan jasa, insya Allah terkait dengan pendampingan ini, semua staf yang ada di bagian PBJ siap untuk mendampingi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mau datang. Nah, kalau memang Bapak Ibu dapat menghubungi melalui kontak, insya Allah nanti dibagikan oleh Pak Andi. Saya kontak saya sendiri, Pak Andi, ada Pak Indra juga, dan ada rekan-rekan yang lain yang bisa dihubungi kepada nanti akan dibagikan kepada Bapak Ibu. Insya Allah kami akan siap untuk mendampingi itu. Terima kasih. Jadi Pak Andi bagi kontaknya kepada Bapak Ibu semua. Ya Bapak Ibu mungkin sudah dibagi kontak oleh Pak Andi, kontak-kontak yang dapat dihubungi mungkin Bapak Ibu bisa mencatat agar kita bisa berkoordinasi lebih lanjut. Pak, coba dimunculkan sekali lagi. Saya belum lihat. Oh di kolom Oh, chat. iya. Ya, Ada di kolom chat. Bapak Oh, Ibu iya. silakan bisa disimpan. Iya. Sebelum juga toran tutup, saya mohon Bapak Ibu untuk bisa mengaktifkan kameranya Ya, untuk kamera. sebagai dokumentasi kami. Mohon izin Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera supaya bisa didokumentasikan. Ya, tunggu sebentar, yang lain Ibu Anti kameranya izin diaktifkan anti cookies. baik, terima kasih Bapak Ibu sudah Terima kasih. mengikuti Zoom pada pagi sampai menjelang siang ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Iman bisa dijadikan ilmu untuk nanti pada saat proses pendaftaran bisa langsung juga menghubungi kontak atau bisa langsung juga ke kantor kami bagian pengadaan barang jasa yang ada di kantor wali kota. Saya tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Kami wabarakatuh. tunggu undangannya yang berikut ya, Pak. Siap, siap. Siap. Iya.